warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Tin. Kali ini kita akan praktek tentang mail merge pada Microsoft Word. Yang harus disiapkan untuk mail merge adalah yang pertama dokumen master. Apa itu dokumen master? Dokumen master adalah dokumen yang kita gunakan untuk banyak data. Yang kedua adalah data itu sendiri. Data itu terdiri dari field dan record. Field itu kolom yang berisi tentang record atau data-data yang sangat banyak. Satu file bisa terdiri dari banyak record. Itu ya yang paling penting dalam mail merge. Yang harus kita siapkan adalah dokumen master dan data. Jika dokumen masternya sudah siap, di sini yang akan kita buat mail merge yaitu field nomor, kemudian field nama, dan field keterangan ya. Nah, bagaimana caranya agar kita membuat mail merge? Yang pertama adalah klik menu My Link pada menu Microsoft Office Word. Klik My Link, kemudian pada ribbonnya ada namanya Start Mail Merge. Silahkan diklik Start Mail Merge. Lalu kita pilihnya yang step by step, mail merge wizard. Nah, setelah itu akan muncul wizard dari mail merge. Nah, di sini ada pilihan select document type. Karena kita berbentuknya dokumen, maka kita pilihnya letter. Kemudian ada step 1 of 6. Nah, di sini kita pilih next starting document. Setelah kita memilih tipe dokumen, kemudian kita klik next starting document. Selanjutnya, di sini ada pilihan select starting document. Pilihannya ada 3. Yang pertama use the current document, artinya menggunakan dokumen yang dimaksud, atau yang kedua start from template. Kalau start from template itu kita sudah akan menggunakan template yang ada, atau start from existing document. Di sini yang kita gunakan adalah use the current document, artinya dokumen masternya kita buat sendiri. Silakan kemudian setelah kita memilih starting document, yang dipilih berikutnya adalah next select recipe. Nah, di sini untuk select recipe itu kita akan memilih data. Nah, data yang akan digunakan. Jadi tadi sebelumnya Ibu sudah jelaskan bahwa kita juga harus sudah menyiapkan datanya. Nah, di sini yang dipilih adalah ada 3 cara untuk memasukkan data penerima. Ya, di sini datanya itu data penerima untuk siapa gitu ya. Yang pertama use an existing list, artinya gunakan data yang sudah ada. Kemudian select from Outlook contact, jika ini digunakan jika kamu mempunyai data di Microsoft Outlook. Atau yang ketiga adalah type new list. Type new list ini jika kamu belum membuat data, artinya nanti kamu membuat datanya terlebih dahulu di new list, data baru. Karena kita sudah mempunyai data yang sudah kita siapkan, maka yang kita gunakan adalah use an existing list. Nah, kemudian di use an existing list akan muncul browse. Browse di sini kita akan mencari data yang akan kita gunakan. Silakan kalian cari di mana tempat kalian menyimpan data tersebut. Nah, data yang digunakan adalah data menggunakan Microsoft Office Excel. Nah, diklik open, maka secara otomatis maka akan muncul data yang sudah kalian tambahkan. Nah, di sini akan muncul, tadi kan ada field nomor, nama, keterangan, dan nomor sertifikat. Nah, di sini datanya sudah masuk semua. Jika sudah muncul semua datanya, sebelumnya kalian harus periksa dulu datanya apakah sudah masuk semua atau belum. Nah, di sini datanya sudah masuk semua sebanyak 50. Kemudian disimpan. Klik OK. Nah, datanya dari data guru 2002 sudah disimpan. Kemudian jika kita sudah memilih
data yang kita inginkan, kemudian pilih next write your letter. Nah, di next write your letter ini kita akan menyimpan fieldnya. Pertama kita akan menyimpan di nomor karena setiap nomornya berbeda-beda, jadi kita tadi membuat field nomor. Pilih more item, lihat di write your letter ada pilihannya address book, greeting line, electronic postcard, barcode, postal barcode. Nah, kita pilihnya di more item. Di more item ini di sini akan muncul field yang tadi kita ambil dari data guru. Nah, perhatikan penulisan field juga harus jelas karena agar kita tidak bingung field ini untuk di bagian mana. Nah, karena sudah jelas tadi nomor, maka yang kita pilih adalah field nomor. Klik insert, pilih dulu field nomornya, kemudian klik insert, close. Nah, setelah itu diberikan kepada, itu nanti kita akan menggunakan field nama. Arahkan di bawah diberikan kepada, maka pilih more itemnya itu nama, ya, nama diberikan kepada siapa. Jadi yang akan kita gunakan adalah field nama. Close. Jadi setiap kita menempatkan field, usahakan di close dulu, ya. Nah, kemudian sebagai itu nanti ada keterangan apakah sertifikat ini dia sebagai peserta, sebagai pemateri, atau sebagai panitia. Nah, kita arahkan juga di bawah sebagai, pilih more item, kita masukkan field itu atau keterangan. Nah, sampai sini kita sudah memasukkan item field, yaitu item field nomor, nama, dan keterangan. Selanjutnya kita next preview your letter. Nah, dari sini kita sudah selesai tahapannya untuk pembuatan mail merge. Selanjutnya adalah tahapan mencetak. Nah, bagaimana kita tahu bahwa mail merge kita berhasil? Bisa dilihat dari preview your letter. Di sini ada receive. Receive itu one, jadi penerima satu, itu berdasarkan tadi urutan record pada data. Di sini urutan recordnya adalah Yayat Hidayat SPD sebagai peserta. Nah, ketika sudah muncul namanya, kita lihat berhasil tidak mail merge yang kita buat. Klik tanda panah ke kanan, itu artinya kita akan melihat data berikutnya. Ya, kalau berhasil berarti maka data berikutnya yang akan muncul dengan nama yang berbeda. Nah, ini akan muncul nama yang berbeda, berarti mail merge yang kita buat adalah sudah berhasil. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan melakukan pencetakan. Klik next, complete the merge, ya. Nah, untuk pencetakan di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah print, artinya ketika kalian klik print maka akan langsung terhubung ke printer. Nah, silakan, ada tiga pilihan, yaitu all, artinya semuanya kita print. Current record, kalau current record itu hanya akan mencetak lembaran yang kita pilih, ya, atau yang ada di tampilan. Kalau kemudian yang ketiga adalah from itu menyatakan kita akan mencetak dari halaman ke berapa sampai ke berapa, gitu ya. Ketika klik pilih OK, nah akan muncul arahkan ke printer yang aktif. Silakan dipilih printernya, kemudian kamu langsung cetak OK, ya. Nanti printer langsung mencetak. Nah, pilihan kedua adalah edit individual letter. Kalau edit individual letter tidak langsung mencetak ke printer, tapi nanti akan muncul lembaran yang bisa diedit, ya. Misalnya all berarti kita memilih semuanya untuk diedit. Current record tadi untuk hanya memilih lembaran yang dipilih, kemudian dari from 1 to berarti memilih halaman berapa ke halaman berapa. Misalnya kita pilih all, OK, klik OK.
Nah, dari sini kita akan muncul lembaran sejumlah record yang dibuat. Ya, di sini muncul sebanyak record yang dibuat. Nah, dari sini kalau kita menggunakan edit, maka setiap halaman bisa kita edit atau perbaiki atau kita rubah. Nah, itu sekian untuk materi kita tentang Mailmerge. Silakan mencoba di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.